Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq al-khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim. Yang kami hormati, yang kami patuhi pengasuh pesantren Pengirian Bapak Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud, yang terhormat Mudir Bidang Pendidikan Bapak Haji Kusnadi Said, yang terhormat Mudir Bidang Pondok Pesantren Bapak Haji Lukman Hakim, dan yang terhormat Bapak Kepala Madrasah Aliyah Salafiyah Syafi'iyah Bireng Bapak Ahmad Rozki. Pertama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan taufik serta hidayahnya, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu, berwajah sekalipun tidak secara langsung. Dalam kesempatan ini saya Ahmad Ainur Rafiq, jabatan saya Wakil Humas di Madrasah Aliyah Salafiyah Syafi'iyah Bireng, akan sedikit memberikan informasi seputar Madrasah Aliyah Salafiyah Syafi'iyah Bireng. Perlu kami sampaikan bahwa Madrasah Aliyah Salafiyah Syafi'iyah Bireng ini sesungguhnya telah digagas oleh pendiri pesantren Bireng ini, almarhum al-maghfurlah Fadilahus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Sejak awal sudah ada gagasan beliau, lalu kemudian disempurnakan oleh putranya, yakni almarhum al-maghfurlah Bapak Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim, yang waktu itu dinamakan dengan Madrasah Nizamiyah. Lalu kemudian dalam perkembangannya di zamannya almarhum al-maghfurlah Bapak Kiai Haji Khalid Hasyim, Madrasah Nizamiyah ini secara formal dijadikan Madrasah Salafiyah Syafi'iyah Bireng pada tahun 1962. Anak-anakku sekalian, yang dimanapun Anda berada, madrasah ini di bawah naungan Yayasan Hasyim Asy'ari, di bawah pesantren Bireng, pesantren yang didirikan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Sampai sekarang ini Madrasah Aliyah ini telah terakreditasi A. Bahkan baru-baru ini kepala dipanggil oleh Kementerian Agama Republik Indonesia dan dijadikan sebagai pilot project, sebagai madrasah yang menerapkan kurikulum nasional dan juga memperdalam penguasaan kutubut turos ataupun kitab kuning, dengan harapan anak-anak alumni Madrasah Aliyah yang ada di pesantren Bireng ini punya kemampuan membaca kitab kuning. Dengan punya kemampuan membaca kitab kuning ini, diharapkan para santri dan siswa-siswi mempunyai kemampuan untuk menggali berbagai disiplin ilmu, bukan hanya dari terjemah buku-buku terjemah, akan tetapi diharapkan bisa mengambil rujukan dari kitab-kitab asli, dari sumber aslinya yang sebagian besar menggunakan bahasa Arab yang tentu para santri harus menguasai bagaimana cara membaca kitab kuning.
Anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di Madrasah Aliyah Salafiyah Syafiyah Tebuireng ini ada periodisasi kepala madrasah. Yang pertama, kepala Madrasah Aliyah Salafiyah Syafiyah Tebuireng ini dikepalai oleh Al-Maghfurlah Kiai Haji Hashim Asy'ari, bukan, mohon maaf, Kiai Haji Sansuri Badawi. Beliau pernah menjabat sebagai DPR RI dari Partai P3 dan beliau juga pernah menjabat salah satu pengasuh kolektif pada zamannya. Beliau ini adalah santrinya Kiai Hashim, belajar di Tebuireng, menjadi kiai, termasuk diantaranya menjadi kepala Madrasah Aliyah. Saya tambahkan bahwa beliau ini adalah termasuk kiai yang di era 80-an sampai 90-an itu selalu secara rutin membaca kitab-kitab hadis yang mendapat sanad langsung dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Kitab yang dibaca adalah Sahih Muslim dan Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Inilah santri Tebuireng murni dan menjadi kiai di Tebuireng. Beliau menjabat sebagai kepala sekolah sejak tahun 1963 sampai 1980. Lalu kemudian menjadi kepala sekolah yang kedua adalah Kiai Haji Syuhada Syarif sejak tahun 1980 sampai 1989. Beliau juga santri Tebuireng dan menjadi kiai di Tebuireng, menjadi kepala sekolah di antara jabatan yang pernah disandang. Ini murni dari santri Tebuireng sendiri. Yang ketiga, kepala sekolah Aliyah Tebuireng ini dijabat oleh yang terhormat Bapak Kiai Haji Junaidi Hidayat sejak tahun 1989 sampai 1999. Beliau juga murni santri Tebuireng dan menjadi kiai, bahkan sekarang punya pesantren sendiri. Inilah kepala madrasah yang ketiga, Bapak Kiai Haji Junaidi Hidayat. Lalu kemudian dilanjutkan oleh Bapak Kiai Haji Muhammad Jazuli SE. Ini beliau juga santri Tebuireng, menjabat mulai tahun 1999 sampai 2001. Sekarang insya Allah beliaunya jadi dosen di Trunojoyo Madura. Lalu kemudian digantikan oleh yang terhormat Bapak Dr. Andes Kiai Haji Ahmad Farikin Ikhwan mulai tahun 2001 sampai 2007. Beliau juga murni santri Tebuireng, tidak pernah belajar keluar selain di pesantren Tebuireng. Kemudian dilanjutkan lagi oleh yang terhormat Bapak Kiai Haji Fahmi Amrullah yang akrab kita panggil dengan panggilan Gus Fahmi. Beliau adalah salah satu cucu Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Beliau dari putri Kiai Haji Hashim Asy'ari, yaitu Ibu Hajah Khadijah Hashim. Dilanjutkan kepala sekolah yang ke-7, yaitu yang terhormat Bapak Dr. Andes Kiai Haji Jauhari Sidroh. Ini murni juga santri Tebuireng, belajar di Tebuireng sampai menempuh doktor
di GN Sunan Ampel, Surabaya. Mulai menjabat tahun 2009 sampai tahun 2012. Lalu kemudian dilanjutkan oleh yang terhormat Pak Kiai Haji M. Solahuddin MPD. Beliau juga pengabdi di Tebuireng, juga pernah menyantri di Tambak Beras. Yang terakhir ini belum ditampang fotonya karena masih sedang menjabat. Beliau adalah Bapak Kiai Haji Ahmad Roziki LC. Beliau juga alumni nyantri di Tebuireng, mulai MTS, kemudian lanjutkan ke Aliyah, lalu kemudian ke Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Dan alhamdulillah sampai sekarang beliau menjabat sebagai Kepala Madrasah Aliyah Soriyah Tebuireng. Tenaga pengajar tenaga pengajar Aliyah Salafiyah Tebuireng ini seluruhnya telah memenuhi standar akademik, mulai yang lolos S1, sebagian juga agak banyak S2, bahkan sudah ada yang menempuh beberapa S3. Inilah tenaga pengajar Madrasah Aliyah Salafiyah Syafiyah Tebuireng, dan mayoritas utamanya yang mengajarkan agama dari pesantren kita sendiri. Lalu kemudian alumni dari Madrasah Aliyah ini cukup banyak dan telah menjadi tokoh masyarakat yang sangat dikenal. Di antaranya Bapak Profesor Dr. Ma'ruf Amin yang sekarang menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Bapak Profesor Dr. Ali Mustafa Ya'qub, beliau ahli hadis, menjadi imam besar Masjid Istiqlal. Profesor Dr. Bapak Ridwan Nasir, dan masih banyak profesor-profesor yang lain, diantaranya di Malang adalah Bapak Profesor Dr. mantan Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak saya agak lupa, tapi beliau mantan Menteri Agama, yaitu ya, itulah diantara tokoh-tokoh yang ada. Dan masih banyak tokoh-tokoh pengasuh dari pesantren, termasuk pesantren-pesantren besar di Jawa Timur adalah alumni Aliyah di pesantren Tebuireng ini. Kemudian alumni akhir-akhir ini, alumni yang diterima di berbagai perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, perguruan tinggi yang ternama, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Nah, ini yang pertama, anak-anak banyak yang masuk di Ma'had Ali Tebuireng. Kenapa ini saya sebutkan terkenal ya? Karena ini adalah perguruan tinggi kami, dan ada beberapa anak yang memang oleh orang tuanya dan keinginannya tidak memilih ke perguruan tinggi negeri, tapi justru memilih ke Ma'had Ali yang KBM-nya dari 100% menggunakan bahasa Arab, dan ini diharapkan menjadi kader ulama di Tebuireng. Bahkan pernah terjadi anak-anak yang diterima di perguruan tinggi negeri dan kemudian tes juga di Ma'had Ali diterima, memilih Ma'had Ali. Yang kedua, Unhas Ustaz Hasyim Asy'ari Tebuireng.
Ini memang sebagian, bahkan banyak juga orang tua yang menginginkan anaknya belajar di Tebuireng sampai selesai. Artinya baik di MTS ataupun SMP, SMA Aliyah sampai perguruan tingginya menginginkan di Tebuireng. Lalu kemudian di Universitas Airlangga Surabaya juga ada yang diterima di sana. Ada yang masuk di Universitas Negeri Surabaya. Ada yang di UIN Sunan Ampel Surabaya, dan ini agak banyak karena memang madrasah kita adalah madrasah keagamaan, banyak yang masuk di perguruan tinggi agama. Ada juga yang masuk di UB atau Universitas Brawijaya Malang. Ada juga yang masuk di UIN Malang. UIN Maliki yang ada di Malang, Malik Ibrahim. Ini cukup banyak juga karena kebetulan anak-anak kita memang jurusan banyak mengambil agama. Ada yang masuk di Universitas Islam Malang. Ada yang masuk di Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Ada juga yang masuk di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Ini juga agak banyak. Lagi-lagi di UIN yang agak banyak. Kemudian di Universitas Islam Indonesia di Jogja, sekalipun swasta, ini cukup bagus dan anak-anak kita ada yang masuk di sana. Kemudian UIN Wali Songo Semarang, ada yang di sana. Ada yang masuk juga di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Ini 2 tahun yang lalu itu masuk di kedokteran di sana. Ada yang masuk di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Ada yang di Universitas Pajajaran Bandung. Ada di IAIN Jember. Ini yang di dalam negeri. Yang di luar negeri, hampir setiap tahun anak didik kita banyak yang punya keinginan untuk belajar di luar negeri, utamanya di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Hampir setiap tahun ada yang diterima di sana. Bahkan 3 tahun yang lalu anak didik kita kurang lebih sekitar 20 siswa-siswi kita mendaftar ke sana dan alhamdulillah juga diterima 100%. Lalu kemudian berikutnya berkurang dan hari ini karena kondisi yang memang belum memungkinkan sehingga pendaftaran keluar ke Kairo belum dibuka oleh pemerintah. Mungkin dari sana memang belum ada pembukaan pendaftaran. Demikian, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan bisa dikenang. Inilah informasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.